Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-15 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama menyelesaikan ibadah puasa pada tahun ini, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita serta amal-amal ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mereview juknis bantuan kinerja dan bantuan afirmasi 2023. Mohon disimak baik-baik supaya Bapak Ibu benar-benar paham apa dan bagaimana bantuan kinerja dan bantuan afirmasi tahun 2023 ini. Baik, kita langsung ke yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Madrasah Reform ini mempunyai 4 proyek utama ya. Yang pertama komponen 1 itu yaitu tentang EDM Erkam. Yang kedua itu tentang penerapan sistem penilaian hasil belajar didik kelas 4 MI secara nasional, atau kemarin yang kita sebut dengan AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia ya. Terus dari hasil AKMI ini terus dikembangkan lagi menjadi komponen 3, yaitu kebijakan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan, yaitu yang direalisasikan melalui bantuan Pokja itu ya. Dan yang ketiga komponen 4 yaitu penguatan sistem untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, yaitu penguatan pada aplikasi EMIS sebagai database utama pada madrasah untuk kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Agama, khususnya di pendidikan. Baik, yang pertama EDM Erkam dan BKBA. EDM Erkam ini adalah evaluasi diri madrasah. Erkam itu elektronik, rencana kerja dan anggaran madrasah, dan BKBA adalah bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Jadi BKBA adalah stimulan bagi madrasah yang sudah melaksanakan EDM Erkam dengan baik. Jadi semacam reward buat madrasah yang sudah berusaha menerapkan evaluasi diri madrasah secara real dan melanjutkan menjadi rencana kegiatan dan anggaran madrasah di tahun berikutnya, supaya sedikit demi sedikit apa yang sudah direncanakan madrasah dalam jangka panjang tentunya bisa perlahan-lahan tercapai. BKBA bukan tujuan utama dari proyek. Nah, tadi sudah kami sebutkan di awal bahwa tujuan dari Madrasah Reform itu ada 4 komponen. Ya, komponen pertama EDM Erkam, kedua itu AKMI, yang ketiga itu Pokja ya, yang keempat adalah EMIS. Tujuan utama dari PMU MKR terutama komponen 1 dengan harapan ada implikasi pada kualitas perencanaan, kualitas penganggaran, peningkatan kualitas manajemen madrasah, dan peningkatan kualitas pembelajaran, serta peningkatan daya dukung masyarakat warga madrasah. Nah, ini potret rencana yang ada. Ini kalau mau jujur, apakah madrasah Bapak Ibu seperti yang diuraikan di sini? Mudah-mudahan harapannya tidak. Tetapi kalau masih seperti ini, yang ada di sini mohon untuk berbenah. Gitu. Pertama, perencanaan program madrasah dibuat hanya oleh kepala madrasah atau beberapa pihak. Padahal rencana itu sebaiknya dibuat
oleh seluruh pihak yang terkait yang ada di madrasah, baik itu kepala, daerah, TU, guru, komite, wali murid, yayasan, dan mungkin ada dari masyarakat tertentu yang memang bisa donatur, semacam donatur gitu ya. Itu juga wajib dilibatkan dalam rangka perencanaan madrasah kita ini mau kemana dan seperti apa. Nah, yang kedua, masih banyak juga madrasah kita ini mengisi perencanaannya itu dari copy paste tetangga. Kan ini agak lucu ya, aneh gitu. Jadi setiap madrasah itu kan memiliki visi dan misi masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingganya apa yang menjadi kekurangan madrasah A dievaluasi, setelah itu direncanakan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada gitu ya. Dan selanjutnya tidak berdasarkan analisis memenai terkait dengan SWOT. SWOT itu strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu kesempatan, dan threat itu ancaman. Yang selanjutnya, rendahnya keterlibatan dari para pemangku kepentingan madrasah. Nah, ini membuat rencananya tidak banyak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan pada madrasah. Yang terakhir, lebih banyak menjawab kebutuhan manajemen guru, padahal harusnya itu adalah menitik beratkan pada kebutuhan murid atau siswa. Nah, definisi dan tujuan BKBA. Bantuan kinerja ini adalah bertujuan untuk memberikan penghargaan atas capaian kinerja madrasah dan membangun iklim yang kondusif untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas madrasah. Nah, ini nanti ada dua bantuan, jenis bantuan ya, yaitu bantuan kinerja sebesar 100 juta rupiah dan bantuan afirmasi 150 juta rupiah. Nah, ini pasti penasaran gimana sih Pak dapatnya. Nah, kita simak terus ya. Nah, ini dia. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan bantuan BKBA ini, maka wajib memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus yang sudah ditetapkan dalam juknis ini. Apa kriteria umumnya? Yaitu pertama, madrasah telah mengikuti BIMTEK penerapan EDM RKM. Saya rasa khususnya yang ada di Lampung Timur maupun di Provinsi Lampung, saya rasa sudah pernah mengikuti BIMTEK EDM RKM. Bagi yang belum, berarti madrasah Bapak Ibu belum bisa mendapatkan BKBA tahun ini. Yang kedua, madrasah telah melaksanakan EDM dengan menggunakan aplikasi yang disediakan, jadi silahkan diisi EDM-nya nih. Dan yang ketiga, madrasah telah menyusun RKM dengan memanfaatkan aplikasi RKM. Nah, intinya sudah mengisi EDM, sudah mengisi RKM. Dan 4, madrasah menerima dana BOS pada tahun berjalan. Berarti untuk madrasah baru belum bisa ya, yang ijabnya terbit di atas tanggal 31 Desember 2021. Artinya kalau yang ijabnya 2022 berarti belum mendapatkan BOS dan otomatis tidak bisa mendapatkan BKBA ini. 5, memiliki jumlah minimal peserta didik. Nah, ini yang menjadi catatan Bapak Ibu. Untuk MI ini 60 sampai 336 orang. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Juknis. Bagaimana kalau di luar itu? Sementara kami belum bisa menjawab, karena ya yang sudah ditetapkan ya seperti ini. Yang MTS itu 60 sampai 480 orang atau 18 rombel, dan MA itu 60 sampai 540 siswa atau 24 rombel, dan wajib memiliki jumlah guru, yaitu untuk jenjang MI 4 orang, MTS 6 orang, dan MA 6 orang. Nah, jadi dari kriteria umum tadi nanti akan ditarik ke kriteria khusus.
berapa dari madrasah yang memenuhi kriteria umum dan memenuhi kriteria khusus. Apa kriteria khususnya? Itu yang pertama hasil EDM, hasil EDM ya. Yang kedua jumlah siswa penerima KIP, 3 jumlah ruang belajar, jumlah toilet, peserta didik, perebutan khusus. Nah ini kriteria khususnya, dan data ini akan diambil dari data emis. Oleh sebab itu silahkan Bapak Ibu Kepala Madrasah untuk cek kembali aplikasi emisnya apakah sudah diisi ini kelengkapan yang ada di sini, baik itu penerima KIP-nya, jumlah ruang belajarnya, jumlah toiletnya, serta peserta didik berkebutuhan khususnya diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Nah ini tahapan seleksinya supaya tidak ada dusta di antara kita. Seperti ini tahapan seleksinya. Pertama penetapan kuota, yang kedua pengesahan juknis, yang ketiga penetapan tim pengelola bantuan, yang keempat penetapan daftar panjang nominasi madrasah, dan kelima penetapan daftar pendek nominasi madrasah. Dan ini semua 1 sampai poin 5 ini by system ya, jadi tidak ada dusta di antara kita, jadi murni by system. Nah setelah itu nanti setelah ditetapkan daftar pendek nominasi madrasah, maka akan diberitahukan, diseleksi lagi. Barangkali ada madrasah yang sudah masuk daftar pendek atau shortlist, itu ada yang belum tahu atau ada yang tidak mau gitu. Jadi wajib Bapak Ibu membuat surat pernyataan mau menerima bantuan BKPA ini, yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan minat dan komitmen dan rencana penggunaan dana. Setelah itu setelah Bapak Ibu membuat surat pernyataan minat dan komitmen serta rencana penggunaan dana, maka akan dilakukan visitasi dan verifikasi nanti oleh tim yang akan kami bentuk. Fungsinya adalah kunjungan untuk memastikan apakah data yang Bapak Ibu isi, yang Bapak Ibu unggah, baik itu di emis, baik itu di EDM, baik itu RKAM, apakah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya dari hasil verifikasi ini akan diterbitkan rekomendasi dari tim verifikasi tentang penilaian kelayakan program penerima bantuan. Setelah itu dari rekomendasi tersebut nanti ditetapkan oleh pusat daftar definitif madrasah penerima bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Tahap berikutnya itu diatur pada bagian penyaluran pemanfaatan laporan, yaitu melalui portal BKBA. Nanti kita belum tahu nih apakah portal BKBA tersendiri atau gabung dengan portal BOS, karena kalau kami cek itu memang di portal BOS ada bantuan BOS reguler dan bantuan BKBA. Oke, kita lanjut. Nah ini pengolahan datanya nanti, pengambilan datanya bukan hanya dari emis, juga dari aplikasi EDM RKAM, dari data KIP, dari aplikasi Sispena ya, data akreditasi madrasah, dari data Simsarpras, dari data SPSN, data PUPR bantuan madrasah. Jadi nanti tidak tumpang tindih dengan bantuan ini. Nanti ini berbentuk portal nanti ya, nanti kita cek bareng-bareng. Nah, jadi secara singkat kriteria umum ditarik ke kriteria khusus, ya selanjutnya ditentukan dengan kuota. Contoh begini, seandainya Lampung Timur madrasah yang masuk ke kriteria umum itu adalah jumlahnya 1000 madrasah. Nah, dari 1000 ini disaring lagi menggunakan kriteria khusus, itu ternyata hanya 700 yang masuk dalam kriteria khusus. Nah, dari 700 ini yang memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus, maka nanti disesuaikan lagi dengan kuota. Ketika ternyata kuotanya ini kurang dari 700, maka akan dilakukan perankingan. Nah, seperti ini.
Nah, jadi tapi apabila shortlist atau daftar pendek calon penerima ini bisa dipenuhi oleh kuota yang ada, maka kemungkinan besar maka akan menerima semua. Kecuali ini apabila ada madrasah yang dia tidak masuk dalam kriteria umum dan khusus, tetapi dalam keadaan darurat seperti bencana alam, nah ini bisa direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan kinerja dan bantuan afirmasi ini. Nah, ini penggunaannya, ruang lingkupnya nanti ketika Bapak Ibu madrasahnya ditetapkan sebagai penerimaan bantuan kinerja dan bantuan afirmasi, maka di sini sudah ada ketetapannya penggunaannya. Pengadaan sarpras 10%, pengembangan digital madrasah 50%, rehab ringan atau sedang 35%, dan untuk sanitasi itu 40%. Sanitasi itu boleh membuat baru. Kalau yang ruang kelas, laboratorium, perpustakaan itu hanya boleh rehab ringan. Dan pengembangan kapasitas guru, yaitu pelatihan sebesar 15% kalau tidak salah, ini tutup gambarnya. Jadi total persentase itu 150 loh. Kok bisa 150 bukan 100? Ini jumlah maksimal yang dapat digunakan. Artinya tidak boleh satu item ini melebihi batas yang sudah ditentukan. Kalau kurang gimana? Boleh. Nah, tapi kalau lebih itu tidak boleh. Nah, ketika ini ada dimaksimalkan, contoh dimaksimalkan pada pengembangan digital madrasah, maka yang lain akan menyesuaikan, tidak harus penuh semuanya, tergantung nanti dari EDM. Nah, ini dari hasil EDM-nya, jadi tidak asal-asalan ketika EDM-nya lemah pada prasarananya atau bangunannya, nah ternyata banyak digunakan untuk poin-poin yang lain. Nah, ini salah gitu. Jadi harus sesuai dengan hasil evaluasi diri madrasah nanti perencanaannya. Nah, ini tentang pengadaan sarprasnya tadi yang 10%, pengembangan digital madrasah maksimal 50%, dan ini item-itemnya pembelanjaannya untuk pengembangan digital madrasah. Ada komputer, ada LCD, ada proyektor, ada layar LCD proyektor, ada konektor, ada router, ada modem, dan lain sebagainya. Terus rehab bangunan ringan sampai sedang, yaitu 35%. Nah, ini diantaranya ada perbaikan atap, plafon, dinding, lantai, dan pintu atau jendela. Semua pekerjaan rehab yang Nah, ini rehab ringan, sedang, pembangunan baru, sanitasi. Nah, khusus untuk sanitasi ini boleh bangun baru ya, dengan ketentuan ini. Ini untuk pengembangan kapasitas guru, yaitu 15%, boleh mengadakan pelatihan guru, baik itu secara daring maupun luring sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pelatihan guru untuk menunjang penguasaan digital learning. Nah, ini portal BKBAU, berarti dia nanti ada portalnya tersendiri ya, tidak gabung dengan portal BOS. Ini untuk mengunggah persyaratan yang harus Bapak Ibu unggah pada portal BKBA. Ini di pelaporan juga ya, jadi semua melalui prosesnya itu melalui portal BKBA. Ini batch 2, terima kasih. Mungkin demikian Bapak Ibu, sedikit review dari juknis bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Semoga Bapak Ibu bisa memahami program madrasah reform, walaupun ini BKBA ini program penunjang ya, bukan program utama, tetapi semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan program ini sehingga bisa mendapatkan bantuan dan bisa memanfaatkan untuk memajukan madrasah Bapak Ibu sekalian di masa yang akan datang. Terima kasih.
Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.